Hai semua, selamat datang di IMV Podcast. Gue Adi Satria dan Gue Muhammad Kamal Hernandi. di sini kita bakal menemani kalian untuk beberapa menit ke depan berbincang-bincang santai dengan Bapak Suryo Adiwibowo selaku pembina dari Lab IMV. Ya Pak, gimana Pak kabarnya? Halo, iya. Sehat Pak? Ya, siap. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa Pak? Ya, sibuk ngurusin kalian ini biar cepat lulus kayak gitu. Sibuk ngurusin lab, sibuk ngurusin kerjaan di PUI, ICOM, Ikom ya Pak. ICOM gitu. Menurut Bapak pandangan tentang pandemi seperti ini kayak gimana Pak? Apakah mengganggu keseharian Bapak sehari-hari dan macam? Awalnya saya merasa terganggu sih. Tapi lama-lama. Tapi karena kalian kayak gini ya saya jadi nggak merasa terganggu gitu. Jadi kan improve ilmu itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kita gitu. Dibandingkan kita harus jauh-jauhan Dengan susah, keadaan apapun ya Pak ya. Tapi dosen libur nggak sih Pak? Maksudnya kerjanya di rumah atau memang mesti ke lab tiap seminggu? Kayaknya kebanyakan yang libur ya. Ya nggak tahu ya Pak ya. Saya juga nggak tahu Pak. Iya. Kalau saya setiap hari ke kampus ya. Berarti memang harus masuk kampus Pak. Oh. Iya. Gitu. Oke Pak, mungkin sekarang kita ngebahas soal IMV lagi deh kayaknya. Iya Pak. Kita melenceng dikit. Kita udah agak Nah, Agak kita gimana, Mas? Hah? Agak gimana? agak ya itulah Pak. Oke. Lanjut aja lah Pak ya. Lanjut. Oke, jadi kita kan di sini ngomongin soal laboratorium IMV kan Pak. Sebenarnya laboratorium IMV itu apa sih Pak? Image Processing and Vision Laboratory itu apa gitu? Apa? Itu adalah laboratorium yang bergerak di bidang intelligent vision. Jadi semua risetnya itu kita arahkan ke vision ditambah dengan AI seperti itu. Makanya namanya intelligent vision. Gitu sih. Ruang lingkupnya ya di image processing sama vision sama AI. Mungkin bisa dijelasin tuh Pak, image processing, vision sedikit aja. Kayak apa sih kalau misalkan kita ngobrolin soal yang dekat dari kita deh apa yang sering kita pakai, yang kita sering itu yang berbau dengan image processing, intelligent vision. Ada nggak Pak? Image processing ya pengolahan gambar kan. Kalau kita ngefoto terus itu dilakukan filtering dan sebagainya, itu salah satu teknik-teknik dari image processing. Kalau vision itu jangkauan lebih luas, karena di vision itu ada beberapa ranah ilmu yang menaungi, seperti salah satunya itu adalah AI kayak gitu. Augmented reality, virtual reality itu ada di vision. Berarti Instagram filternya itu udah termasuk image processing dan vision juga ya Pak ya? Iya, image processing. Itu kan tadi yang kita bahas itu kan soal image filtering segala macam, itu kan dari sisi positifnya kan Pak. Jadi maksudnya kayak dampak positif dari itu. Nah sedangkan ada nggak sih Pak dampak negatif atau ada pemanfaatan yang negatif nggak Pak terhadap image processing, computer vision tadi? Oh ada. Seperti apa Pak ya? Kita bisa bikin hoax gitu lewat video kayak gitu kan. Sekarang ada teknologi 3D. Kalau kalian punya smartphone baru itu kan ada emoji itu. Ya emoji yang ngikutin Ya, emojinya muka kita. mimik muka kita. Nah, sekarang itu di riset itu, di teknologi itu kita bisa pakai foto orang lain gitu. Foto orang lain dan tekstur, mimik dan sebagainya tuh persis gitu. Nggak bisa dibedain. Jadi dengan kita menggunakan foto orang lain dan kita berbicara untuk penghasutan dan sebagainya itu lebih mudah. Gitu Jadi sih. sebenarnya imbang lah Pak ya, kalau misalkan dibilang banyak keunggulannya, banyak juga yang memanfaatkan untuk yang nggak benar juga gitu Pak. Kalau di sisi saya sebaiknya kita mikir yang positif aja. Mikir positif aja, Pak. Tapi kalau dari bagusnya. teknologi itu ada nggak positifnya Pak? Kan kalau kayak gitu kita lihat itu negatif gitu, bisa Oh ya banyak. bisa bikin propaganda segala macem. Banyak. Kan kita ngomongin 5G dan seterusnya gitu kan. Nanti kan perkembangan teknologi itu kan ada ke self driving car. Itu kan pakai vision. Terus banyak lagi aplikasi-aplikasi tentang surveillance. Kalau kalian nonton drakor, startup, kan itu kan juga ada. Relate banget kali ya Pak ya. Oh iya, itu
mereka akan ngangkat positifnya juga. Itu mirip banget kayak lab EMV nggak sih sebenarnya kalau Iya. startup itu? Risetnya kan kayak gitu. Iya, saya jadi kebayang TA biasanya Pak, kayak ngelihat image recognition di situ. Jadi kebayang TA Pak. belum beres. Iya. Santai lah masalah itulah. Iya pak. Jadi Santai. di Makanya nonton. Iya. Nonton Pak. Maka di lab IMP sendiri kita ngelakuin hal-hal keren kayak gitu ya. Iya. Kita ngeliat-liat image recognition segala macam dan sangat relate lah. Nah tapi susah nggak sih Pak kalau misalkan membuat model seperti itu? Membuat apa? Sebenarnya model-model untuk image recognition ini kan keren nih Pak. Kalau misalkan teman-teman semua pengen nyobain Enggak membuat susah. nggak susah. Enggak. Semua ada toolbox-nya kan, kalau kalian itu bisa tinggal panggil toolbox yang ada kayak gitu sih. Jadi kalau mau bikin seperti itu kita mulai dari yang sederhana dulu gitu, case-nya sederhana buat apa gitu. Terus nggak usah dalam-dalam dulu. Itu udah diimplementasikan bagus baru diimprove selanjutnya. Itu bakal dipelajarin Pak di lab IMV atau gimana? Oh ya pasti. Oh jadi kita di sini belajar bareng-bareng Pak ya, bukan kita nggak nyari orang-orang yang jago yang punya basic Enggak, segala macam. enggak. Jadi kriteria apa Pak yang paling penting? Iya paling penting untuk Ya, buat teman-teman mau buat masuk lab teman-teman IMV, yang buat mau masuk ke Kriteria EMV bener. paling penting profesional. kenapa Pak? Kenapa profesional? Pak? Karena suatu organisasi atau apapun itu nggak akan maju kalau orang-orangnya nggak profesional. Itu yang saya ambil pelajaran waktu S3 di Korea. S3 di Korea. Iya kayak gitu. Jadi kan waktu itu kan Korea kan sebenarnya tahun merdekanya kan sama dengan kita kan ya. 1945. Dan mereka negara miskin gitu. Tapi kenapa mereka bisa lebih maju dari kita sekarang? Ya karena orang-orangnya dididik profesional gitu. Disiplin juga kali ya Pak. Disiplin. Tuh. Masalah mereka belum punya skill atau apa kan bisa dipelajari sendiri, Diimprove. tapi kalau sikap profesional dan disiplin itu harus dimiliki. Jadi sebenarnya simpel ya kriteria buat masuk IMV itu nggak berat-berat banget sebenarnya. Cuman Enggak. atau profesional itu seberat Pak sebenarnya. Enggak sih. Enggak, harusnya bisa lah ya. Kalau Bisa. technical bisa diasah. Iya. Attitude juga udah masuk ke profesional ya Pak ya. Nah, Oke. Terus mau lagi Pak, ini kan Bapak udah jadi pembina IMV dari tahun berapa Pak? kalau secara SK resmi kan baru-baru aja setelah saya Balik dari Korea. balik dari Korea lulus S3 gitu kan ya. Tapi saya mendirikan, ikut berkontribusi memajukan lab ini sejak tahun awal berdiri sekitar 2010-an kalau nggak salah. Gitu. Gimana itu Dulu Pak rasanya? Dari 10 tahun ini itu kan Bapak Berkecimpung di dalam udah lab ketemu IMV gitu. anggota-anggota IMV yang macam-macam nih Pak. Terus apa yang Bapak rasain selama 10 tahun ini? Oh ya, IMV bagi saya keluarga. Saya nyaman di sini. Saya bisa mengasah skill, membuat teknologi seperti itu. Bermain. Bermain, curhat, apapun lah, main ya gitu. Seperti itu. Karena anak-anak IMV dari 2010 sampai sekarang anak-anaknya hebat-hebat dan bagus-bagus. Dari segi Amin. skill, attitude, soft skill, hard skill itu bagus-bagus. Apa yang hal yang nggak pernah Bapak lupain Pak dari IMV itu? Maksudnya kayak momen apa selama Bapak di IMV? Momen, Ya, yang momen gimana maksudnya? maksudnya kayak selama 10 tahun ini tuh apa yang bener-bener kayak Bapak ingat banget di IMV? Ya nggak bisa dilupain gitu Iya Pak. gitu. Kehangatan sih. Whisky. Hangatan. Kehangatan. Apanya yang hangat Pak? Kan setiap angkatan kan beda-beda kan ya. Mungkin ketika angkatan kalian seperti ini, kehangatannya ini ya kayak gini gitu. Mungkin ketika angkatan kakak tingkat kalian waktu Angki, Sinta itu ya seperti itu caranya, tapi ya bagus. Ya gitu-gitulah. Itu pun juga dari tahun 2010 kayak gitu. Kita nih keluarga, Kita, kalau misalkan Bapak ngerasanya keluarganya tuh keluarga yang kaku atau keluarga yang Enggak lah, santai kita aja keluarga gitu. santai. Oh, ya, santai ya, Pak. Masa kayak gini, kaku-kaku ya mal ya. Oke. Kalau kaku-kaku ya nggak bisa ketawa-ketiwi gitu. Jadi beban juga Pak ya di labnya ya kayak Aduh iya, aduh itu lab atau neraka itu kalau kaku-kaku.
Aduh. Waduh. Iya, kita auto surga. Auto surga. Gila. Rasa. Prestasi deh Pak, menurut Bapak nih prestasi apa sih yang sebenarnya IMV ini sudah selama 10 tahun ini, apa prestasi IMV yang menurut Bapak kayak, atau bisa dijabarin apa ya prestasinya, atau yang paling Gila gitu ya, lah. yang tinggi lah menurut Bapak? Prestasi IMP menurut saya itu yang paling bagus tuh ya diri kalian sendiri. Ya itu emang udah biasa kali ya. Tapi di kami itu kan outputnya kan sebenarnya kalian gitu. Kalian bisa sukses di luar, itu adalah salah satu pencapaian tertinggi dari IMP gitu. Nggak nyangka Jawabannya gitu, Pak. nggak. Ekspektasinya nggak ke sana tadi. Iya gitu sih. Kalau buat ini deh Pak, ini kan kita di sini sebagai member IMV nih Pak, dengan skill segala macam kita belajar computer vision, image processing. Terus sebenarnya kepakainya buat apa sih Pak ketika kita udah lulus dan sebagai menyandang sebagai alumni dari laboratorium IMV itu apa gitu Pak keunggulannya? Keunggulan. Oke, kalau misalkan kalian berkecimpung di bidang yang sama itu ya salah satu nilai tambah ya. Misalkan nanti kalian bekerja sebagai data scientist, Startup gitu ya Pak ya. mendirikan startup yang berkecimpung di bidang ini, itu salah satu nilai tambah. Tapi yang bisa kalian rasakan kalau kalian nggak berkecimpung di bidang itu adalah sikap profesional itu tadi. Sikap profesional, disiplin, terus kalian bisa melakukan presentasi dengan baik. Ya, dari dalam kalian itu. Jadi walaupun kita masuk lab IMV, walaupun nanti ternyata kita nggak kerjanya berkecimpung di daerah yang berdekatan dengan IMV pun pasti ada output yang baik lah untuk termasuk pola pikir juga dalam menentukan decision dan sebagainya gitu. Mungkin singkat aja deh Pak, buat harapan Bapak nih buat IMV atau buat teman-teman semua mungkin yang nanti jadi calon mau masuk ke lab IMV inilah. apa harapannya? Harapannya ke depan itu IMV jauh lebih besar. Apanya Pak? Apa coba? Impactnya, Impact impact ke kehidupan itu harus lebih besar dan kebermanfaatkan buat masyarakat juga lebih bagus. Amin. Gitu sih. Terus buat kekeluarganya juga harus makin erat. Jadi nanti kalau kalian udah jadi alumni atau sekarang alumni yang lagi dengerin kayak gitu, ya kita rangkul bareng-bareng gitu. Jadi seperti kata Kemal tadi kan, ini adalah suatu wadah gitu kan. Jadi nanti kalau misalkan ada alumni yang udah sukses gitu, jadi ada jenjang karir dari semasa kalian kuliah gitu. Ikatan alumni. Ikatan alumni. Jadi nanti kalau misalkan ini ya masuk kerja di sini gitu, ikatan alumni harus kuat. Ada relasi. Ya, jadi kelebihannya itu juga pengen nambah relasi juga. Gitu. Mungkin kriteria yang menurut Bapak penting buat misalkan pengen masuk lab IMV selain profesional Pak. Apa ya? Good looking Pak gimana Pak? Udah itu jangan. Enggak. Itu bagus sih. Ya. Bagus, Itu ya. salah satu kriteria saya sih good looking itu. Good looking. Ya, jadi kalau mau apply di IMV ini ya, Makanya ada pas foto. Ada pas foto. itu harus good looking gitu. Jangan editan pakai Photoshop gitu ya. Nah kan itu skill juga Pak. Itu skill Pak. Skill Pak. Iya kan, image Processing. processing. Mengubah. Aduh. Semakin Bapak kaget dengan aslinya, berarti dia punya skill yang makin bagus. Oh iya, udah oke, siap. Iya. Ada lagi? Udah lah, paling itu aja sih Pak. Jadi terima kasih banyak udah nemenin kita di Iya, sini nemenin buat kita ngobrol. Menyempatkan hadir. Iya, Bapak sibuk banget kan Pak ya? Iya. Iya sih, di sini ada meeting lagi sih. Iya, ke weekend mau kemana Pak? Mau ke Papua. Oh kan jauh. Emang Pak Suryo nih sibuk banget Pak. Iya, tapi selalu menyempatkan hadir untuk anak-anak lab IMV. Iya gitu.
Terima kasih banyak Pak, mohon maaf nih kalau misalkan kita agak nggak jelas. Iya. Iya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau nonton podcast kita. Dengerin podcast kita, Dan ini masih episode 1 dan masih ada beberapa episode untuk selanjutnya. Jadi tungguin aja. stay tune dan terima kasih. Bye-bye. Bye. Bye.